Silakan bawa saja ke rumah sakit. Kalau dia sudah sampai ke rumah sakit, seluruh biaya pengobatan, perawatan, rawat inap, dokter, semua ditanggung BPJS Ketenagakerjaan dan seluruh biayanya unlimited menjadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Manfaatnya nih Pak, dari sekian banyak itu kan pasti ada manfaatnya. Manfaatnya apa aja nih Pak Dedin? Sahabat Sonora yang saya banggakan, tentu dimanapun Anda berada, kalau bicara tadi program JKK, jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja itu tadi disebutkan jaminan yang diberikan pada peserta BPJS Ketenagakerjaan apabila yang bersangkutan mengalami kecelakaan, risiko kecelakaan saat dia berangkat kerja, waktu kerja, pulang kerja, lembur dan lain sebagainya. Selama jam kerja ya. Selama jam kerja, di luar jam kerja pun apabila yang bersangkutan diperintahkan atas pimpinannya untuk melaksanakan lembur misalnya gitu. Maka dia itu masuk kategori yang dilindungi. Nah, sekarang manfaatnya apa? Manfaatnya banyak sekali, Mbak Sesa. Pertama, kalau terjadi resiko kecelakaan, mulai dari bantuan transportasi dari lokasi kecelakaan dibawa ke rumah sakit. Nah, itu adalah biaya transportasi darat, laut, dan udara. Itu kita bantu biaya transportasinya. Yang kedua, manfaat ketika dia sampai di rumah sakit, pokoknya terjadi resiko kecelakaan, bawa saja ke rumah sakit. Kalau dia sudah sampai ke rumah sakit, seluruh biaya pengobatan, perawatan, rawat inap, dokter, semua ditanggung BPJS Ketenagakerjaan dan seluruh biayanya unlimited menjadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saat yang bersangkutan dirawat di rumah sakit atau di klinik yang kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan misal, maka bisa jadi hari itu pulang. Bisa jadi seminggu, bisa jadi 2 minggu, bisa jadi sebulan, bahkan lebih. Bisa jadi karena dia parah, bisa 3 bulan baru pulang. Tapi juga belum sembuh. Bisa rawat jalan. Sembuhnya bisa jadi 1 tahun, bahkan lebih dari 1 tahun. Maka selama dia tidak bisa bekerja, pertanyaannya adalah karena dia tidak kerja, nggak bisa datang ke kantor, tidak ke perusahaan, maka apakah perusahaan itu selama 1 tahun akan memberikan gaji kepada yang bersangkutan? Bisa iya, bisa tidak. Tetapi ketika dia menggaji karyawan tersebut, kan tidak ada aktivitas, tidak ada produksi yang dikerjakan oleh si karyawan. Maka hitung-hitungan bisnis kan rugi. Karena dia peserta BPJS Ketenagakerjaan yang membayarkan gajinya dia selama dia tidak bekerja akibat kecelakaan kerja, maka ada santunan sementara tidak mampu bekerja. Tahun pertama 100% akan diberikan ganti oleh BPJS Ketenagakerjaan. Tahun pertama. 1 tahun pertama. Ketika dia laporan gajinya ke kita, contoh 5 juta. Maka dalam 1 tahun itu tiap bulan kita kasih 5 juta. Artinya apa? Perusahaan yang mempegang yang bersangkutan tidak ada rugi. Yang kedua, si karyawan juga dan keluarganya tidak kehilangan income. Artinya dua-duanya tidak ada yang dirugikan. Itulah manfaat dari program negara lewat BPJS Ketenagakerjaan. Itu tahun pertama. Tahun kedua belum sembuh. Tahun kedua sampai dinyatakan sembuh oleh dokter, maka yang bersangkutan berhak mendapatkan santunan sementara tidak mampu bekerja 50% dari gaji yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Berikutnya, manfaat berikutnya, ketika dia dirawat di rumah sakit, kalau dia rumah sakitnya pemerintah kelas 1, swasta kelas 2, tanpa melihat Mbak Sesa sebagai direktur tidak, mau OB, mau penyiar, mau direktur, ketika dirawat akibat kecelakaan, maka yang bersangkutan kalau dirawat rumah sakit pemerintah kelas 1, swasta kelas 2. Berikutnya, manfaat berikut dari JKK nih, masih bab JKK nih, pemirsa, para sahabat Sonora. Ketika dia dinyatakan sembuh, tapi bisa jadi mengalami cacat. Ada manfaat santunan cacat. Cacat juga terbagi, ada cacat fungsi, cacat anatomi sebagian, cacat total alias lumpuh, maka yang bersangkutan si pekerja tadi berhak mendapatkan santunan cacat-cacat tadi. Bahkan cacat total itu alias tidak bisa bekerja
sembuh tapi tidak bisa bekerja. Alias ya dia hidup tapi membutuhkan bantuan orang yang hidup. Maka santunannya dari kita itu sekitar 56 dikali gaji penghasilan dia yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Kalau misalnya yang bersangkutan katakanlah 5 juta kali 56, itu yang akan diberikan kepada yang bersangkutan, plus santunan-santunan yang lain, santunan berkala selama 2 tahun, dan ada juga ini yang paling penting. Apabila yang bersangkutan memiliki anak yang masih sekolah, masih kecil, 2 orang anaknya berhak mendapatkan santunan beasiswa dari negara lewat BPJS Ketenagakerjaan. Mulai dari TK sampai perguruan tinggi, 2 orang anak itu sudah ada nominalnya 174 juta. Oke. Itu manfaat cacat total. Yang terakhir adalah cacat, bukan cacat, tapi mungkin meninggal. Tapi meninggalnya asbabnya adalah kecelakaan kerja. Bisa meninggal di lokasi kejadian, bisa meninggal dalam perjalanan dari lokasi kepada rumah sakit, bisa meninggal di rumah sakit. Nah, ketika dia meninggal, akibat itu, meninggalnya sebabnya kecelakaan waktu kerja, maka dia juga berhak mendapatkan santunan jaminan kematian akibat kecelakaan kerja, jumlahnya 48 dikali gaji dia yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Plus santunan uang kubur 10 juta, santunan berkala 500.000 per bulan selama 2 tahun, plus juga buat anaknya, 2 orang anak dapat bantuan beasiswa sampai perguruan tinggi. Luar biasa program negara yang satu ini. Iya. Menjamin, melingkupi semua berarti Semua. ini ya. Jadi itulah menghilangkan kecemasan orang yang bekerja.